Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devita Gina Alia Zakmani. Sebelum saya menjelaskan terkait dashboard ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devita Gina Alia Zakmani, NIT 08-200-102-12, kelas D4 Transportasi Laut A1 Mandiri, absen 10. Di sini, sebelumnya, saya pernah menyampaikan atau menjelaskan terkait apa saja pivot table dan bagaimana pivot table itu bisa dibuat. Nah, setelah saya menjelaskan terkait pivot table, nah di sini saya akan menjelaskan terkait dashboardnya ini. Jadi hasil dari pivot table-nya ini. Nanti saya akan agak sedikit diubah-ubah baik terkait warna, kemudian logonya, kemudian ikonnya, dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, yang pertama, kita akan melakukan blok terlebih dahulu, kemudian copy, dan kita copy paste-nya dengan menggunakan link. Kenapa copy paste dengan menggunakan link? Karena nanti pada saat pivot table atau pada saat di dalam tabel pivot table ini berubah, maka nanti yang ada di dalam tabel yang ada di sini akan ikut berubah. Nah, kemudian kita akan copy kembali dan paste link. Nah, jangan lupa kita diberi nama. Karena saya ingin sesuai dengan palet yang ingin saya kerjakan, jadi saya akan tulis palet 1, kemudian total, dan ini kita melakukan sum dengan penjumlahan, yaitu formula auto sum. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pembuatan chart dengan cara di blok, kemudian ke insert, dan recommended chart, pilih all chart, dan ke scatter, kemudian pilih ini. Pilih yang scatter. Sebenarnya nggak apa-apa untuk kalian memilih scatter atau memilih chart yang lain, tetapi saya ingin mencontohkan seperti ini. Jadi bisa nggak kalau misalkan dalam case yang ini, bisa nggak kalau misalkan dalam case yang ini. Jadi tanpa adanya pengubahan grafik untuk di sini. Kemudian kita hapuskan title chart-nya, kemudian kita jangan lupa ke format, kemudian pilih ke save file, kemudian no file, dan save outline, no outline. Kita pilih yang no outline sehingga nanti pada saat dipindah ke dashboard yang ingin kita lakukan itu tidak ada background putihnya. Setelah itu kita akan hapus grid line dengan cara hapus outline-nya itu dengan no outline. Nah, di sini karena bulannya itu menggunakan 1 tahun dari Januari hingga Desember, maka otomatis kita akan mengubahnya dengan cara klik kanan, format axis, dan kita ganti minimumnya dengan 1, kemudian kita ganti maksimumnya dengan 12, sesuai dengan bulan dalam 1 tahun. Kemudian mejernya itu diganti dengan 1. Setelah itu selesai. Kemudian di sini saya akan mengubahnya dengan lebih singkat. Kenapa dengan lebih singkat? Karena agar mudah dibaca. Dengan cara klik kanan, format axis, kemudian kita akan pilih display unitnya itu dengan 1000. Kemudian kita ke number, dan kategorinya kita pilih number. Kemudian kodenya itu kita ganti kode dengan .2 K.2.
Nah, kenapa ini saya ganti dengan K? Karena K itu dalam artian itu adalah ribuan. Kemudian ini thousand-nya kita hapus, dan kita di sini akan ubah lens-nya dengan lens yang putus-putus nih, yang seperti ini. Nah, dan kita ubah warnanya sesuai keinginan. Saya akan pilih warna nih, krem. Kemudian kita chartnya pilih warna juga dengan klik kanan format data series. Nah, di sini akan mengubahnya dengan solid line. Sebenarnya tidak apa-apa dengan grid line juga, sesuai gradasi kalau ini. Kalau saya akan satu warna saja untuk di dalam chart yang pertama ini. Nah, kemudian close. Ini selesai. Nah, case yang kedua ini terkait dengan unit price. Sama seperti tadi, tetapi agar mudah tidak melakukan copy paste dengan link, kita langsung aja copy paste di sini nih. Copy paste. Nah, langsung seperti ini. Yang tadi saya jelaskan bahwasannya jika di dalam pivot table ini berubah, maka tampilan yang ada di dalam tabel ini akan berubah. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan nama dulu ya, berikan nama palettes. Yang kedua, kemudian total. Nah, di sini saya akan melakukan sum kembali dengan klik formula auto sum. Nah, kita akan melakukan presentase dulu dengan cara sama dengan pilih total price yang Januari, kemudian dibagi dengan total price yang total keseluruhannya. Kemudian kita F4-kan. Nah, sehingga menghasilkan 9%. Kemudian sebelahnya juga sama. Pilih total yang Januari dibagi dengan total keseluruhan. Kita F4-kan dan enter. Nah, di sini saya langsung presentnya, langsung menjadi persen. Kalau misalkan kalian pas waktu di totalnya itu desimal, maka kalian bisa langsung pilih yang persen ini. Nanti akan tertampil menjadi seperti ini. Kemudian kita blok, dan kemudian kita tarik ke bawah dan langsung mendapatkan persentasenya. Setelah itu, kita langsung membuat chart dengan cara insert, kemudian recommended chart, kemudian pilih all chart dan pilih combo. Nah, di sini kita akan melakukan custom combo dengan cara saya akan yang birunya itu menggunakan area. Nah, di sini kita hapus title chartnya atau chart title-nya, kemudian ini juga hapus. Nah, kita jangan lupa untuk hapus save file dengan no file, kemudian kita juga hapus dengan save outline, no outline. Setelah itu, kita akan mengubah atau memberi warna. Yang pertama itu yang ada di sini. Kita ke format data series. Kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang color-nya dengan menggunakan color yang saya pilih ini warna abu-abu. Setelah itu, kita pilih yang area. Dengan klik kanan format data series, kemudian kita pilih yang file and line. Nah, di sini kita pilih yang gradients. Nah, di sini terserah kalian, kalian suka warna apa. Kita ubah dulu ya.
Di sini saya akan mengubahnya itu shadow-nya ditambahkan agar lebih keren terlihatnya. Nah, ini aja. Nah, directnya itu tetap seperti ini ya. Positionnya sebentar. Nah, di sini saya gunakan transparansinya, pilih yang boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, tapi saya pilih yang ini. Nah, dijadiin 100 aja sehingga lihat ada bayangannya gitu. Selanjutnya kita ke yang CHLM ini apa namanya, order priority. Nah, di sini kita juga melakukan copy paste link kembali dengan Ctrl C, kemudian copy link, dan kita ke formula, auto, sum, dan enter. Setelah itu, karena di dalam order priority ini kita menggunakan chart donat atau diagram donat, maka kita akan menggunakan presentase seperti ini yang nanti hasilnya ya. Nah, dengan cara yang pertama kita akan menjumlahkan dulu atau membuat presentase dari angka ini bagi dengan total F4 atau dikunci dan enter. Dan kita tarik ke bawah, kemudian kita sama dengan kembali dengan rumus 1 dikurangin 75, enter. Nah, fungsi daripada atau tujuan daripada 75 ini untuk melengkapi 25 ini. Mengapa melengkapi? Karena di dalam 75 ditambah dengan 25 ini akan menjadi 100. Sehingga jika di sini ada 25, maka tabel atau lingkaran atau chart yang tidak terlihat itu adalah 75%. Setelah itu, kita akan membuat chartnya dengan masing-masing atau dengan satu-satu, dengan 4 kali. Kita blok, kemudian kita ke insert, comment chart, ke chart ini, ke 2 dimensi pie, kemudian kita donat, pilih yang donat, kemudian kita chart title, pilih ini, chart title-nya dihapus dan yang tadi dihapus. Kemudian kita jangan lupa ke format data series dulu untuk menentukan size dari donatnya ini. Terserah kalian mau milih size donatnya itu apakah lebih besar atau lebih kecil. Kita pilih saya pilih yang 70. Nah, untuk di bagian lingkaran dalam. Kemudian kita ke format dan di sini saya akan save file ke format, kemudian save file, no file, kemudian klik kanan dan format data, kemudian kita gradienkan. Nah, ini belum di set outline-nya dulu, kita no outline. Nah, ukurannya ini saya akan ambil di ukuran 4 cm saja. 4 cm. Nah, seperti ini. Sehingga tampilannya itu lebih bagus. Setelah itu, kita copy, kemudian kita paste, dan di sini kita akan ganti data dengan cara select data, kemudian pilih data yang kedua dan oke. Di sini
format kembali, save file, kemudian no file, no outline juga, dan di sini juga save file kembali, terus no fill. Klik kanan, terus format data point untuk menghasilkan warna gradien lagi. Nah, ini 2 kali lagi ya. Nah, sehingga tampilannya itu akan seperti ini. Ada 4 buah grafik, yang dimana nanti akan menjadi seperti ini. Setelah kita membuat grafik seperti ini, grafik donat, nah sekarang kita akan lanjut untuk membuat penampang terlebih dahulu, yaitu background daripada untuk pembuatan dashboard kita ini. Kita tambah new sheet, kemudian kita ke view dan kita hilangkan grid lines-nya dulu. Fungsinya apa? Agar tidak ada lens-lens yang ada di garisan seperti ini. Kemudian kita pilih Ctrl A dulu, kemudian kita pilih warna sesuai kesukaan kita atau sesuai kesukaan kalian. Nah, saya akan memilih yang warna coklat ini. Kemudian agar tidak susah, kita langsung saja ke dashboard ini untuk mengcopy, kemudian paste di sini. Nah, ini kita rubah warna dengan cara klik kanan, kemudian kita font shape. Nah, di sini kita atau saya ingin merubah warnanya itu dengan warna ini dan dengan transparansinya itu 25. Nah, setelah itu kita ganti, atau saya akan mengganti logonya dulu dengan cara klik kanan, kemudian change picture, kemudian from a file, dan pilih yang background atau foto yang ingin kalian tampilkan. Nah, di sini saya akan tampilkan jurusan saya, dan di sini saya akan menambahkan tulisan dengan Modern Design Dashboard UI Transla A1. Nah, ini saya akan menggantikan tulisannya dengan shortcut. Nah, kita perkecil. Nah, setelah itu kita juga kopikan saja, ini copy, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, diperbesar dan sama, kita di sini kita pilih lagi yang kedua dan kita pilih transparansinya itu 25%. Terus ini langsung ke back. Nah, kemudian kita Ctrl V untuk melakukan pengkopian. Ini kita ubah ganti.
Setelah kita melakukan desain dengan tampilan seperti ini, saya memilih dengan perpaduan antara coklat tua, coklat muda, dan yang penting coklat. Nah, mengapa kita harus mendesain dashboard terlebih dahulu untuk di dalam paletnya itu? Karena agar tampilan di background daripada dashboardnya itu tuh menarik gitu. Contohnya kan seperti ini. Nah, dashboard ini terlihat menarik kan, sehingga ada bagian-bagian kayak di sini kan total units, terus ada bagiannya, terus ada total price-nya, ada bagiannya gitu, sehingga terstruktur terlihatnya. Setelah itu, yang pertama saya akan yang melakukan di dalam nih yang unit sold. Kita kita cut, kemudian ke sheet dan kita copy paste. Kemudian perkecil terlebih dahulu. Nah, ke bawah kan. Nah, di sini kalian boleh desain. Nah, kalau untuk saya ini saya akan mengganti warna angkanya dengan warna kuning, kemudian saya sudah di bold dan ganti dengan band script dan angkanya ganti dengan ukuran yang lebih besar. Nih, di 12. Ini juga warnanya sama, kuning, kemudian band script sudah dan angkanya lebih besar di 12. Nah, karena di sini masih ada lines-nya, nah maka saya akan hilangkan dengan cara format save outlines, no outlines. Kemudian sama sebelah sini, format save outlines, no outlines. Setelah itu saya akan mendesain lines di sini dengan cara yang pertama itu ke save outlines, kemudian kita pilih yang white. Nah, saya akan mempertebal yang ini. Kemudian saya ingin agak sedikit ada ini shadow-nya dengan kemudian kasih glow sedikit berwarna ini biar transparansinya coba kecil lagi. Nah, maka akan seperti ini. Setelah itu kita jangan lupa memberi nama dengan cara kita buat shape-nya terlebih dahulu, ke insert, kemudian ke shape dan pilih yang kotak biasa. Nah, di sini kita langsung ke formula untuk menampilkan angkanya. Dengan ke formula, kemudian sama dengan ke pekerjaan dan pilih yang ini. Yang sudah di dalam tabel ya. Maksudnya yang sudah dipindahkan dari pivot tables ke tables biasa. Kemudian kita F4 kan, enter. Nah, di sini kita akan edit ke format, kemudian shape of fill-nya itu no fill, dan shape outline-nya itu no outlines. Setelah itu, ganti font-nya dengan font yang ini, band script, kemudian diperbesar. Saya akan, di 32, kemudian akan beri warna, warna coklat, kemudian dipertebal dan dimiripkan. Nah, saya akan ditaruh di sebelah sini. Kayaknya kebesaran ya. Di 28 saja. Nah, setelah itu kita copy paste untuk melakukan penamaan. Seperti ini. Kita hapus kemudian ini juga dihapus dan kita ganti nama dengan total
Kunik Salmon. Nah, kita edit lagi dengan saya ingin menambahkan dengan warna kuning, kemudian diperkecil, sesuaikan saja agar terlihat tampilan itu menarik. Nah, setelah ini kita tambahkan icons dengan ketik insert kemudian picture. Nah, di sini kalian terserah ingin menggunakan icon apa saja, karena di Google atau di situs itu sekarang lebih canggih ya, banyak icon-icon yang menarik untuk kalian gunakan. Nah, di sini saya tampilkan soap seperti ini. Nah, setelah itu yang palet kedua itu, nah yang ini. Nah, maka tampilannya itu palet pertama itu akan seperti ini. Setelah itu kita akan ke palet kedua. Nah, palet kedua ini kita akan cut, kemudian ke sheet dan kita lakukan copy paste. Nah, di sini pun kita bisa mendesain sesuai hati kalian, sesuka kalian, semenarik mungkin juga. Kita ubah warna kuning dan dipertebal, kemudian ganti dengan band script. Dan di 11. Nah, di sini saya juga diganti dengan dipertebal, kemudian band script dan warna kuning. Setelah itu kita jangan lupa mendesain grafiknya dulu, format, kemudian set outline. Saya akan pertebal, ketebalan. Set outline di 3. Nah, dan set fill warnanya dengan warna yang merah ini. Klik kanan, kemudian format data series, pilih short line dan warnanya itu ganti dengan warna ini. Nah, dan saya akan gunakan shadow agar tampilannya itu lebih HD. Nah, seperti ini. Setelah itu, ke area. Yang bagian area saya juga akan edit. Pilih ini, kemudian pilih gradients. Nah, ini udah agak sedikit. Tinggal diedit-edit sedikit. Nah, maka akan seperti ini. Setelah itu, jangan lupa untuk kita lakukan seperti ini. Kita langsung copy aja. Nah, ini copy dan paste. Nah, sama kan? Nah, kenapa? Tujuannya agar kita itu lebih dipermudah dan tidak untuk mengedit-ngedit kembali. Hanya saja untuk menggantikan sebuah angka dengan cara hapus ke formula sama dengan, kemudian ke pekerjaan dan tambahkan yang ini. Kita kunci F4, kemudian enter, dan jangan lupa untuk mengedit angkanya, kita langsung saja copy di bagian ini, format print, dan langsung klik angkanya. Langsung jadi kan?
Nah, setelah itu kita ganti yang sold-nya itu menjadi price. Nah, dan jangan lupa juga untuk lakukan icons. Insert, kemudian ini picture, dan kita ganti dengan money. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan harga. Jadi saya ganti saja dengan uang-uang itu. Nah, mantap. Setelah itu kita lanjut ke palet yang ketiga ini. Di palet ini. Ya, sebelum kita mendesainnya, kita akan desain paletnya dulu. Dengan klik kanan, ke set format, dan kita pilih yang gradient fill. Nah, di sini karena saya sudah auto save ininya, karena kan sebelumnya saya sudah mendesain di areanya, sehingga di dalam paletnya ini sudah langsung kayak auto save gitu. Nah, di sini kita agak desain sedikit ya. Kita buat transparansinya di 3,6. Kemudian nah, setelah itu kita agak sedikit dibuat shadow dengan ini offset agar terlihat lebih HD atau lebih bagus. Nah, setelah itu sehingga akan seperti ini. Kemudian setelah kita mendesain palet ketiga, kita akan membuat lingkaran seperti yang ada di dashboard ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu karena grafik donatnya itu membentuk persen, sehingga kita bisa mengetahui persentase daripada orderan atau daripada ini. Kemudian kita insert, set lingkaran, sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian format, set fill, kita pilih yang warna putih. Setelah itu kita save outline, no outlines. Kita duplicate, terus kita pindahkan. Sini kita pindahkan. Kemudian kita pencet klik kiri, klik kanan, klik yang ini juga. Nah, kemudian outlet terus ke middle, kemudian ke distribute horizontal. Setelah itu kita lanjut untuk mengcopy atau mengcutkan grafik donat ini. Kita savekan, terus kita copy, kemudian shift, terus abis itu kita ke paste. Nah, setelah itu kita hilangkan dulu lines-nya dengan cara save outline, no lines, dan save outline, no outlines line, dan sama no outline lines. Memindahkan ke bagian sini, bagian palet ketiga, dan sesuaikan agar terlihat enak, agar terlihat rapi. Kita sesuaikan. Nah, ini kan agak sudah sesuai. Nah, di sini kita sesuaikan dengan pencet ini, kemudian format. Ini kita ubah menjadi 3,7, dan ini juga 3,7. Ini ukurannya kurangin satu aja nih.
muncul. Nah, setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu ke bawah. Kemudian kita buat lingkaran insert lagi ke sub, kemudian lingkaran untuk tempat presentasi. Kemudian kita insert, ke home, warnakan, dan outline. Setelah itu kita lanjut ke formula sama dengan, terus kita pilih yang 25. Kenapa? Karena 100% di dalam lingkaran ini itu dia mengambil 25%, yang dimana 1/4 dari 100%. Kita enter. Nah, di sini kita desain kembali dengan teleponnya nih, yang ini, terus pertebal. Kemudian kita ganti fontnya itu dengan font berwarna. Terus kita ubah di tengah-tengah dan kita perbesar fontnya. Setelah itu kita lanjut duplikat 1, 2, 3. Tujuannya apa? Untuk memasukkan data yang ada di sini buat presentasi. Kemudian kita samakan, sejajarkan. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk taruh ini di bagian depan dengan cara format, terus bring to forward, terus ke bring to front. Setelah itu kita baru ini, kemudian ini, lalu ini. Kita ke align, kemudian kita align center, dan kita ke align middle. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita langsung grupkan. Nah, seperti ini. Dan sama ini. Setelah itu kita sejajarkan dengan align, terus middle, kemudian distribute horizontal. Akan ada keatasan dikit. Kemudian setelah itu kita akan buat tulisan seperti ini. Ada order C, order H, order L, kemudian order M. Nah, di sini kita akan buat dengan insert, sub. Nah, ini. Setelah sini, di sini saya akan tulis order priority C. Kemudian kita pilih tulisannya dengan tulisan ini, kemudian kita ditebalkan agar lebih jelas dan diperbesar. Nah, 14. Taruh di sini sedikit ke atasnya. Nah, sama kita duplikat 1, 2, 3. Bukan duplikat, kita lakukan duplikat terlebih dahulu. Nah, habis itu kita ganti dengan H, kemudian kita ganti dengan L,
dan N. Setelah itu, kita akan buat data seperti ini, price-nya, dengan X, yaitu kita insert, shape. Nah, kita buat. Nah, di sini kita set fill, kita bikin gradients ya, dibuat gradient sama seperti pada yang tabel pelet ketiga. Gradients, tapi pindah. Nah, saya akan atur saya akan atur sebelah sini. Nah, ini saya akan buat transparansi agar terlihat lebih bagus. Setelah itu kita silang dan kita pindahkan di sini. Oh ya, ini set outline dulu. Nah, setelah itu kita sama dengan ke formula ya, sama dengan untuk data atau untuk order priority itu yang data check, karena udah di F4 otomatis, kemudian di enter. Setelah itu kita ubah dengan font band script, kemudian kita ubah fontnya, ini di tengah, kemudian tulisannya dengan tulisan warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat 1, 2, 3, duplikat, dan ini. Nah, di sini karena kita melakukan duplikat, berarti otomatis data yang ada di sini, yaitu yang pekerjaan dengan line 39, kemudian kita bukan tambahkan, jadi diubah dengan 40, kemudian kita copy dari sini dengan format print, kemudian pencet, dan lagi. Setelah itu kita sesuaikan dengan font, kemudian all light, kemudian kita ke middle, dan kita akan ke horizontal. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan ke palet yang keempat ya, yaitu untuk penggambaran atau database untuk dashboard seperti ini, palet keempat. Tapi di sini kita kerjakan dulu terlebih dahulu, sama seperti awal, kita copy, kemudian menggunakan paste link. Nah, ini juga copy menggunakan paste link. Nah, kemudian kita tulis dulu palet 4. Di sini kita tulis, di sini kita ketik. Nah, di sini maksudnya insert saja formula, auto sum, enter. Ini kayaknya agak di bawahin dikit ya. Nah. Let's kemudian setelah itu kita akan menggambarkan peta yang dimana maksudnya, jadi di setiap benua ini total sold atau unit sold terjualnya itu
berapa dari setiap benua, unit sold dari setiap benuanya itu berapa, unit terjual dari setiap benuanya itu berapa. Nah, kita ingin mengetahuinya itu atau lebih detailnya itu seperti ini. Oke, kemudian kita coba ya. Oh ya, ini saya akan rename-kan dulu dengan das Nah, dengan cara yang pertama, saya insert, kemudian kita ambil ke picture, dan kita ambil fotonya. Nah, di sini saya akan mengambil foto yang agak sedikit rame, tapi asik. Kemudian, setelah itu kita akan buat titik-titiknya dari benua-benua ini. Ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, ini kan ada 7. Nah, di sini kita tentukan titik-titik dari ketujuh benua itu dengan cara insert, set, dan kita pilih yang lingkaran kecil. Kita inikan dulu ya. Segini. Warnanya dulu. Warnanya, filmnya udah. Nah, setelah itu copy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan agak dipercepat agar tidak bosan untuk dilihatnya, untuk pembuatan penentuan dari si titik buat benua ini. Kemudian kita akan berikan save kembali untuk nilai-nilai dan untuk di benua-benuanya. Insert, kemudian set, kemudian pilih yang ini. Kita pilih warnanya dulu. Kita savekan dulu ya dengan warna yang warna. Kemudian kita buka 27. Di sini 1. Kita akan mempercepat kembali. Setelah itu kita beri nama terlebih dahulu. Amerika. Di bold, kemudian kita pilih yang landscape ini. 11. Kemudian kita copy paste sana 7.
Kemudian kita akan menambahkan nilainya atau harga-harga di sini, ya, menambahkan nilainya dengan kita klik setnya sama dengan, nah di sini kan North America. Terus kita ke pekerjaan, kita pilih yang North America, kita pilih yang ini, kemudian kita F4, enter. Nah, di sini sudah tertampil dan kita akan edit. Kemudian kita beri buka. Kemudian kita tekan ini jadi pendek-pendek tengah. Kita blok. Nah, sama ini juga seperti ini ke formula, kemudian sama dengan ini Central Amerika. Ke pekerjaan kita cari Central Amerika. Kemudian F4, enter. Nah, di sini kita copy saja dengan format print. Nah, seperti ini. Dan ini juga sama, formula sama dengan kita cari yang Eropa. Di Eropa, F4, enter. Format print kembali, accept. Dan apa mereka? Saya akan coba. Kemudian Kemudian kita akan cek terlebih dahulu. Nah, ini salah nih. Ini hapus. Kemudian sama dengan apa? Kita cek kembali ya. North America 56, Central America 26, Sabana Afrika 6577, Australia 20074, kemudian Asia 36, North Africa 30. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk menambahkan logo di sininya agar terlihat lebih bagus. Ctrl V. Nah, tambahkan logonya diperkecil agar terlihat bagus. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan tulisan dengan tulisan seperti ini. Ini adalah region. Kemudian kita ganti
kemudian kita perbesar, kita ganti dengan ini, kita cari. Sehingga maksud dari region di sini itu kita nanti akan menunjukkan benuanya dari mana dan berapa total terjualnya dari benua itu. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat dashboard seperti ini, yaitu dashboardnya itu dimana terkait dengan item. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya di dalam item ini terdapat ranking, yang dimana rankingnya itu menunjukkan bahwa total penjualan terbanyak atau unit sold itu pada item apa. Nah, di sini menyatakan bahwa yang terjual paling banyak itu adalah personal care, itu dengan total segini dan persentasenya 9%. Kemudian ada fruit dan vegetable. Nah, kita langsung membuat saja tabel dashboardnya. Nah, yang pertama itu saya akan membuat ikonnya, yaitu dengan cara tampilkan ikonnya itu. Nah, di sini pertama itu cream, jadi kayak personal care gitu. Nah, seperti ini. Kita perkecil sini. Kemudian yang kedua itu adalah buah-buahan ya tadi tuh. Ini buah-buahan. Dan yang terakhir itu ada vegetable. Nah, setelah itu saya akan membuat atau seperti ini. Nih, ini personal care-nya, terus totalnya. Nah, dengan ke insert, save, kemudian kita pilih yang kotak. Nah, pilih yang kotak. Setelah itu kita set-nya itu no fill, kemudian save outline. Nah, di sini sama dengan ke pekerjaan, kemudian kita pilih yang personal care, kemudian kita F4 kan kunci, nah langsung enter. Nah, di sini kita langsung ganti dengan tulisan. Nah, tulisan seperti ini bagus ya. Kemudian kita ganti warna dengan warna yang agak cerah, warna yang menarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan copy. Nah, di sini kita akan ganti dengan sama dengan yang ini ya, unit sold-nya. Karena yang ranking pertama itu adalah personal care, maka unit sold-nya yang kita akan tambahkan dengan F4, kunci, kemudian enter. Nah, kemudian ini kita langsung aja ke format print, jadi ke bawahin ke format print, kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan ubah dengan tulisan warna putih dan kita ganti dengan yang ini, kemudian kita ditebalkan agar terlihat bagus.
kemudian kita miringkan. Nah, di sini kurang besar ya. Setelah itu kita lanjut membuat presentasenya dengan cara sama dengan pekerjaan. Nah, presentase dari personal care. Kemudian F4, enter. Nah, kita buat format print, kemudian presentasenya seperti ini. Dikecilin ya, jangan ubah warna aja. Nah, yang Britannic aja. Kemudian kita kecilkan presentasenya ini dengan ukuran sesuai yang kalian inginkan, dan kita akan ganti warna menjadi warna kuning ya, menjadi warna kuning. Ini hapus, kita ketik dengan produk. Nah, seperti ini. Sini saya akan kecilkan terlebih dahulu, kecilkan seperti ini, dan ubah warnanya menjadi warna yang mempercantik. Nah, samakan saja. Kemudian kita untuk mempercepatnya, kita akan nge-copy aja di bagian sini, nanti kita akan mengubahnya. Sehingga saya akan melakukan percepatan waktu. Sehingga tampilannya akan seperti ini, dan yang berdasarkan dengan data yang ada di sini, berdasarkan dengan item deskripsinya juga. Nah, di sini menyatakan bahwa personal care-nya itu dengan terjualnya itu dengan total segini, 21.372.028, dan fruitnya 21.192.242, dan vegetable-nya 20.962.711. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat dashboard itu seperti ini, dengan keterangan offline dan atau offline, yang dimana terkait offline dan online itu tentang unit sold atau penjualan pada saat offline dan penjualan pada saat online. Sehingga yang pertama kita akan blok, kemudian kita lakukan insert dan pilih
yang donat, kemudian kita, ini ukurannya agak sedikit kecil dulu ya, kemudian kita chart title dihilangkan, ini pun dihilangkan. Nah, ini kita ukurannya itu dengan 4,00. Ini juga 4,00. Nah, setelah itu kita hilangkan dulu fill sama outline-nya dengan cara save fill, no fill, dan save outline, no outline. Kemudian kita cut dan pindahkan ke bagian ini. Nah, di sini kita akan mendesainnya dengan ke format, kemudian no fill, dan di sini saya akan ganti warna dengan warna yang lebih gelap. Nah, di sini saya akan mengganti warna yang lebih terang. Nah, seperti ini. Klik kanan, kemudian format data series. Nah, di sini donatnya itu yang ukurannya saya akan menggunakan di 60. Kemudian setelah itu kita klik kanan, kemudian select data. Nah, select datanya itu dengan data yang 50% yang di bawahnya. Kemudian kita klik OK. Salah. Pertama kita Ctrl C dulu, copy, kemudian kita paste. Nah, di sinilah baru kita melakukan select data. Select data dengan klik kanan, select data, kemudian kita yang blok yang bawahnya, yang online-nya. Nah, baru di sini sudah, dan di sini kita beri warna dengan warna yang berbeda, tapi ininya sama. Warna yang berbeda yaitu dengan warna yang merah ini. Nah, setelah itu kita sejajarkan dulu like, middle, setelah middle, udah middle. Kemudian kita akan agak sedikit perkecilkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan, ini dihilangkan dulu ya. Di format, save outline, kemudian outline. Setelah itu kita akan membuat dashboard putihnya, yang putih ini. Dengan insert, kemudian save. Nah, kemudian yang lingkaran. Nah, di sini saya akan ubahkan yang save fill-nya diubah dulu, outline-nya juga diubah dulu, kemudian sama dengan saya akan mengambil data dari offline-nya terlebih dahulu, yaitu yang 50%, F4, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mendesain, yaitu diperbesar, tampilkan fontnya terlebih dahulu dengan backspace, kemudian fontnya diperbesar. Terus kita milih yang di tengah, agak kecil. Nah, di sini kita lakukan dengan format shape, kemudian pilih yang ini dan kita pilih yang text box. Nah, ini kita jadikan 0 semua. Kenapa? Karena agar bisa terlihat persennya gitu. Masih ada ruangan yang masih ada sisi-sisi yang bisa menyeliputi sehingga si 50%-nya itu bisa terlihat. Kan kalau tadi 50%-nya itu tidak terlihat. Nah, sekarang itu 50%-nya itu terlihat.
Kemudian kita apply di sini. Nah, setelah itu kita akan copy, Ctrl T, kemudian Ctrl V. Kita juga apply di sini. Nah, di sini kita ganti dengan pekerjaan, kemudian kita ganti dengan pekerjaan, terus ini 50%, F4, dan enter. Nah, kita juga copy, format print, kemudian seperti ini. Kemudian kita grupkan dulu dengan grup. Kemudian ini juga kita grupkan dulu. Grup. Nah, terus kita akan format, kemudian align, middle, dan udah. Seperti ini. Dan kita akan menampilkan sebuah icon. Ini terkait tentang penjualan online atau offline. Nah, setelah itu kita buat insert kembali, save, dan teks. Kita tulis offline, kemudian ganti dengan, kemudian agak sedikit besar jadi warna dan diubah menjadi warna putih. Dan yang sebelahnya juga Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita ubah dengan online. Setelah itu kita akan melakukan insert, save, kemudian kita tampilkan dengan sama dengan ke formula untuk ini. Nah, kita F4, kemudian enter. Nah, tujuannya ini apa? Terkait tentang pada saat penjualan offline itu dengan total jumlahnya itu segini. Kemudian kita buat fontnya, dipertebal, diperbesar. Kita ganti fontnya dengan menggunakan font yang sama hitam saja. Nah, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, duplikat, dan di sini juga. Nah, kemudian kita ke formula sama dengan, dan yang ini, yang online-nya, F4. Nah, setelah itu kita copy dengan format painter. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita yang terakhir itu akan ini, total profit seperti ini, yang dimana setiap bulannya itu memiliki total profit yang berbeda-beda. Nah, pada palet yang saya sudah kerjakan dari 1 sampai 12, ini adalah perwakilan angka dari bulan. Nah, jika kita menggunakan bulan, maka datanya yang ada di chart itu nanti malah panjang. Kemudian kita lanjut menggunakan presentasi dulu. Klik sama dengan, kemudian yang ini dibagi sama total profitnya, F4, kemudian enter. Nah, di sini kan masih menggunakan desimal. Nah, kemudian kita akan menggunakan persen. Nah, ditarik
Nah, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jika kita sudah menggunakan persen ini, kita akan insert dan kemudian kita pilih data yang seperti mana ya kita enaknya. Nah, data yang seperti ini. Nah, di sini kita hapuskan title-nya, kemudian kita formatnya juga dihapus dengan save file, kemudian no file. Setelah itu kita juga save outline-nya juga kita hapus, no outline. Nah, ini seriesnya juga kita hapus. Sehingga kita bisa cut, kemudian kita akan pindah di bagian dashboard sini. Nah, di sini kita akan ubah warnanya dengan warna tampilannya itu ini save outlines, dan saya akan ganti dengan ini, kemudian save fill-nya saya ganti dengan yang warna ini. Nah yang di sini presentasenya saya ganti dengan warna sesuka hati ya. Kalau saya akan berwarna kuning pastinya, seperti yang di awal, ditebalkan, kemudian ganti yang font base script dan diperbesar. Nah, seperti ini, dan yang ini juga perbesar. Nah, setelah itu kita ganti warna yang warna kuning. Maka tampilan itu akan seperti ini. Nah, kita perkecil. Nanti di sini ada icon. Perkecil. Di sebelah sini. Nah, di sini saya akan menggunakan ikonnya itu yang ini. Copy. Nah, paste. Yang dimana kan ini menunjukkan total profit ya. Kalau misalkan total profit itu kan pasti bakalan kayak kadang meningkat, kadang menurun gitu. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tulisan, kemudian saya akan ketik dengan total profit. Nah, sebentar, ini saya ubah dulu. Saya akan taruh di sini. Di sini saya akan ganti dengan ini saja. Kemudian ukurannya itu lebih besar ya, agar terlihat kece gitu. Jangan terlalu besar banget, karena nanti di sini akan diketahui jumlahnya. Ini di pinggir. Setelah itu kita ubah warna dengan menggunakan warna ini dia. Nah, kita boldkan. Nah, setelah itu kita copy terus paste. Nah, di sini kita akan menggunakan link kembali dengan formula sama dengan pekerjaan. Nah, kita menggunakan link yang ini, F4, kemudian enter, kemudian kita copy format painter, kemudian ya kita manual saja. Kita ukurannya dengan ukuran yang segini. Ini kita taruh bawah aja ya. Nah, kalau kita lihat dashboardnya seperti ini ya.
mungkin kita akan mengubah warnanya dengan warna yang lebih kece. Nah, maka tampilannya itu akan terlihat seperti ini. Kemudian kita jangan lupa tambahkan dengan data label. Nah, dengan warna yang lebih terang kembali. Dengan warna yang lebih terang itu dengan warna lebih kontras ya. Nah, tapi ini kebanyakan kuning ya saya. Sebentar. Nah, mungkin warna merah mungkin. Nah, di sini kita akan boldkan, kemudian kita perbesar. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Kita akan dipanjangkan sedikit. Nah, maka tampilannya ini akan seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir itu yang ini, kita membuat grafik dashboard seperti ini. Pekerjaan, nah di sini kita pilih salah satu, kemudian kita insert dan pilih barnya. Boleh yang mana saja, saya akan pilih bar yang ini. Kemudian fill buttons dan hide all. Nah, di sini saya formatting dulu shape fill-nya no fill dan shape outline-nya no outline. Ini dihapus, ini juga dihapus. Kemudian kita cut dan lanjut ke sini. Paste. Setelah itu kita ubah dengan memperkecilnya, menyesuaikan. Nah, seperti ini. Sebentar kita tarik dulu. Lines-nya kita akan hapus dengan format, kemudian shape-nya no outline. Maka setelah itu saya akan mengubah tulisan dengan Brandcliffe, kemudian warnanya itu tetap di warna kuning, diboldkan, kemudian di ukuran yang setidaknya terlihat. Kemudian kita perpanjang dan ini tidak bisa. Dan chartnya kita ubah menjadi gradiensnya yang more gradients, kemudian kita pilih yang gradiensnya itu dengan gradiensnya yang saya buat. Terus kita pilih yang ini. Nah, ini kita hapus, maka akan tertampil seperti ini. Nah, selesai. Nah, sehingga tampilannya itu akan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, karena ini hanya keterangannya terkait seberapa tinggi total penjualan, di sini saya akan tambahkan icon saja seperti ini, icon dan keterangan. Kecil, ke insert, ke sheet, dan keterangannya dengan total.
kemudian kita tarik ke atas, dan ubah warnanya, ubah fontnya, dan diperkecil agar terlihat tulisannya. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita lanjut ke tahap untuk pembuatan slicer, yang dimana pembuatan slicer ini tujuannya itu untuk mengendalikan sebuah dashboard yang ada di depan ini, atau enggak yang telah kita buat ini. Kita ke pekerjaan, terus kita pilih terserah mau yang, nah kita pilih ini aja ya. Klik di salah satu tabel pivotnya, kemudian kita ke analyze dan insert slicer. Terus kita pilih yang tahun dan kita pilih yang item type. Nah, ketika sudah seperti ini, kita langsung copy aja. Kita langsung cut. Kemudian copy. Nah, di sini kita diedit dulu ya. Nah, kita ke option, terus kita pilih kolomnya itu 4 aja. Nah, terus diperbesar. Perbesar. Nah, segini, dan yang tahunnya pun sama. Perbesar lagi. Nah, jangan lupa untuk connectingkan yang nantinya itu dapat bergerak di dalam dashboard ini. Kita klik kanan, kemudian report connection. Nah, kita pilih dari sini. Awalnya kita pilih dari sini. Kan di sini ada ke analyze. Nah, di sini kita mengetahuinya dari sini. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita report connection, dan kita pilih 1, 3, 4, 5, kemudian 8, 9, dan 10. Nah ini mengapa ada bentuk seperti ini? Mungkin pada saat saya melakukan rumus, mungkin ada yang salah. Tapi saya sudah mengeceknya benar, tapi tidak tahu mungkin karena Microsoft Excel-nya atau sayanya yang kurang tidak teliti. Terus yang years-nya juga sama. Report connection, kemudian kita pilih 1, kita pilih 10, 3, 4, 5, ini 8, 4, kemudian 9, 2, 3. Kemudian oke. Nah, coba kita klik salah satu. Nah, maka tampilan pergerakannya ini akan seperti ini. Semuanya itu akan bergerak ya. Bergerak. Nah, keren kan? Tampilan itu bakalan ada pergerakannya gitu. Sehingga kita menyimpulkan bahwasannya dashboard itu adalah sebuah user interface atau UI yang dimana sangat cukup unik. Udah sangat cukup lagi, ya nggak? Terus dashboard ini tuh berada di antara data dan desain. Nah, dia itu bakalan menampilkan bisa matriks, angka, ataupun hingga visual data. Nah, tujuan utama dari dashboard ini adalah untuk membantu user atau para pengguna itu untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, dan berdasarkan dari data yang ada di sini. Dan sehingga kita itu tidak usah bingung terkait data-data ya, karena dengan naiknya globalisasi,
dan penggunaan komputerisasi itu sekarang itu sudah tinggi. Sekarang anak muda gak ada yang gak bisa komputer. Nah, makanya sekarang perusahaan-perusahaan pun lebih mengutamakan penggunaan data atau mengolah data itu menggunakan sebuah komputer. Nah, maka dari itu kita harus bisa setidaknya case-case dasar-dasar ya untuk mengolah data gitu. Dan semoga bermanfaat terkait pembuatan dashboard modern ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.